Kita mau ngomong santai aja sih Pak soal ini. Saya dapat info nih beberapa waktu yang lalu soal UHC Universal Health Coverage. Nah itu apa sih Pak? Kan kayaknya kota sudah mulai ya, sudah mulai. Itu Ya, apa tuh Pak? baik. Jadi Universal Health Coverage itu Heeh. adalah satu pembiayaan kesehatan Oke. kepada masyarakat dalam satu Mhm, populasi mhm. untuk memastikan jaminan kesehatan yang Mhm, mereka mhm. terima itu adalah adil, merata, dan sama untuk semua Mhm, masyarakat. mhm. Jadi eh, populasinya itu berapa sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mhm. Populasinya adalah lebih dari 95%. Nah, Mhm. kalau yang tadi Mbak tanyakan Mhm. apakah kota sudah UHC, jawabannya adalah Mhm. ya. Mhm. Jadi di wilayah kerja kami di kantor cabang Mataram ada Kabupaten Lombok Utara dan Oke. Kota Mataram dan Lombok Barat. Mhm. Satu kabupaten Lombok Utara Mhm. sudah UHC dan juga Kota Mataram Mhm. sudah UHC. Mhm. Artinya sudah lebih dari 95% penduduk di dua wilayah Mhm. tersebut sudah mempunyai jaminan kesehatan. Dalam hal Oke. ini JKN-KIS atau Jaminan Kesehatan Mhm. Nasional Mhm. yang sudah Mhm. diprogramkan oleh Mhm. Mhm. pemerintah. Mhm. Nah, masih soal itu Pak, berarti ada wilayah kayak yang belum masuk ke UHC ini ya, maksudnya belum ini. Itu penyebabnya apa dan juga upaya BPJS seperti apa? Ya, jadi di wilayah kerja kami Mhm. memang di Lombok Barat masih belum ya. Mhm. Data terakhir baru 88% Oke. penduduknya mempunyai jaminan kesehatan. Nah, kalau ditanyakan terkait kendala, Mhm. sebenarnya adalah salah satunya adalah memang banyak warga yang belum Mhm. melakukan pendaftaran, Mhm. yang mungkin karena memang kondisi ekonomi yang Mhm. Mhm. Oke. tidak memungkinkan, Mhm. tetapi mungkin bisa diambil contoh untuk kedua kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram yang pemerintah daerahnya sangat komitmen ya, Mhm. Mhm. sangat komitmen. Jadi cukup banyak warga yang Mhm. didaftarkan. Mhm. Contoh Kota Mataram awal Juni kemarin mendaftarkan sekitar 63.000 63.000. Oke. penduduknya untuk didaftarkan sehingga Mhm. pencapaian menjadi 95,6% Mhm. penduduknya. Jadi mungkin kami akan melakukan advokasi lagi kepada pemerintah daerah Mhm. Lombok Barat. Iya. Semoga tahun depan juga, karena ini kan program yang dibuat oleh pemerintah ya, Mhm. atau program yang memang program nasional Mhm. yang Mhm. memang undang-undangnya sudah Mhm. sangat jelas. Mhm. Jadi mungkin kami akan advokasi lagi ke Mhm. pemerintah daerah Kabupaten Mhm. Lombok Barat. Mhm. Siapa tahu tahun depan mungkin ada alokasi tambahan Mhm. anggaran untuk menjaminkan warganya kepada BPJS Kesehatan Mhm. sehingga mereka dapat menerima Mhm. manfaat yang Mhm. sebesar-besarnya. Nah, ngomongin manfaatnya tuh apa sih, Pak? Ya, jadi keuntungan apabila kita menjadi UHC itu Mhm. seperti yang sekarang Lombok Utara dan Mataram sekarang Mhm. rasakan Mhm. ya. Jadi begitu ada warganya yang sakit dan belum mempunyai jaminan Mhm. kesehatan, itu langsung didaftarkan pada hari itu oleh pemerintah daerah dan dapat langsung aktif pada Oke. hari itu. Artinya hari itu dapat digunakan Mhm. dan itu hari itu dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oh. Tapi untuk penentunya, Pak, layak tidaknya itu apa? Pemerintah Pemda atau BPJS juga ikut Ya. ini? Jadi sebenarnya kalau dari BPJS tinggal terima ya, Oke. siapapun yang didaftarkan oleh pemerintah Mhm. daerah, mau dia mungkin ekonominya Mhm. rendah, Mhm. Mhm. sedang, Mhm. siapapun itu yang didaftarkan oleh pemerintah, BPJS Mhm. Kesehatan pasti akan terima. Mhm. Karena berbicara mengenai penyakit ini agak kalau kita bilang kaya miskin atau enggak ya, sekali orang kaya kena sakit Iya, betul, langsung Pak. miskin juga Di kalau sini nggak punya iya, jaminan. betul. Biayanya biasanya juga penyakitnya orang kaya tuh levelnya agak tinggi ya, Pak. Betul sekali, betul sekali. Jadi Heeh. contoh ya, kemarin ada satu warga, Mhm. saya nggak mau menyampaikan Mhm. wilayahnya di mana. Iya, Pak. Kebetulan eh, dia itu jantung bawaan. Oke. Kebetulan orang tuanya memang tidak agak kurang mampu. Oke.
kemudian dirujuklah ke Jakarta. Biaya untuk itu hampir 100 juta. Bingunglah keluarganya dan lain-lain. Kemudian dikoordinasikanlah ke BPJS Kesehatan. Kebetulan mereka masuk di dalam sudah UHC dan hari itu didaftarkan oleh pemerintah daerahnya dan hari itu dapat langsung digunakan. Nah, itulah keuntungan menjadi universal health coverage. Nolong banget sih sebetulnya ya, banget ya. sekali. Namanya kita sakit, tapi masih ada juga sih Pak anggapannya ikut BPJS Nyusahin itu gitu ya. itu kayak aku kayak ngedoain supaya sakit gitu, padahal kan gak gitu Pak ya. Ya, jadi sebenarnya kan asuransi itu kan namanya mengalihkan risiko ya, Iya. mengalihkan risiko. Jadi yang kita harus sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi ya kalau zaman sekarang kalau kita sakit rasanya nggak ada biaya yang murah sekarang ya. Iya betul. Ya even itu untuk ya contoh lah untuk melahirkan sesar kan ya. Sesar kalau misalnya nggak pakai BPJS Kesehatan tuh bisa 25 Iya, juta, betul, 35 juta gitu. Sekarang pakai BPJS nol ya. Gratis. Makanya tuh kan, nah, contohnya di situ aja, cuman memang masih ada aja. Nah selain itu Pak, siapa aja sih sebetulnya yang wajib ikut BP? Kan kadang-kadang kan kita nggak punya penghasilan, atau misalnya kita penghasilannya sedikit, atau risikonya juga nggak ini gitu kan. Ya. Sebetulnya yang wajib ikut BPJS itu siapa sih Pak? Ya, nah ini yang menarik nih pertanyaannya. Kadang-kadang kan orang bertanya kenapa sih kita harus Iya, dipaksa-paksa gitu ya. Nah, sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, bukan hanya dari Perpres, Undang-Undang 40 pun, Undang-Undang 40 itu keluarnya 2004. Keluarnya 2004, kemudian Undang-Undang 24 itu keluarnya 2011. Jadi itu mengamanatkan untuk pembentukan lembaga ini, pembentukan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan kan keluarnya 2014 1 Januari ya. Nah, di regulasi itu menyebutkan semua warga negara wajib ikut serta menjadi peserta Jack and Kiss. Jadi negara ingin melindungi masyarakatnya dengan cara membuat suatu lembaga dan mendaftarkan warganya. Ada yang didaftarkan, ada yang dijamin oleh negara, dan ada yang warganya harus menjamin dirinya sendiri. Ya, contohnya, jadi di kepesertaan kita ada 2 komponen besar ya, penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran itulah yang dibantu oleh pemerintah pusat, dan ada juga yang dibantu oleh pemerintah daerah. Kemudian bukan penerima bantuan iuran itu adalah orang-orang yang mempunyai jaminan, orang mempunyai penghasilan. Contoh PNS, TNI Polri, kemudian pengusaha-pengusaha itu dibuatkan regulasinya untuk mendaftar. Tetapi mungkin yang orang-orang selalu sampaikan, bagaimana dengan kita yang tidak mempunyai pekerjaan, atau mungkin kita tidak pendapatan kita tidak cukup untuk itu. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang itu tidak mampu, itu bisa dijamin oleh pemerintah. Ataupun contoh yang di kota sekarang kan ya, contoh atau Lombok Utara kan itu sudah UHC, jadi siapapun yang sakit pada hari itu dapat dijaminkan oleh pemerintah. Malah lebih cepat ketimbang yang umum ya Pak ya, maksudnya. Ya. Ya kan kalau yang umum masih tunggu dulu, ada jeda waktunya Ya, gitu kan. Untuk mandiri jeda waktunya 14 hari. Iya, 14 jadi hari. mesti ini. Nah, kalau begitu kan biaya kan kelas-kelasnya juga BPJS punya kelas-kelas kan Pak. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Nah, waktu itu cukup banyak juga yang apa sih istilahnya viral banget tuh di medsos. Entah itu hoax atau tidak, katanya kelas BPJS bakal dihilangkan. Dihapus, Tapi ya. bakal dihapus, jadiin satu kelas. Nah, pertanyaannya sudah sejauh mana itu, dan kalau misalnya iya dihapus, kita ikut kelas mana, iuran Iya, kita berapa kan gitu. Ya, jadi itu sebenarnya bukan isu ya. Jadi memang ada apa namanya, ada pemikiran untuk itu, dan itu dilontarkan oleh pembuat regulasi di atas. Jadi yang menyebutkan itu kan dari DJSN ya, kemudian mungkin juga ada beberapa dari pejabat-pejabat publik. Tetapi statement dari BPJS Kesehatan yang disampaikan oleh manajemen kami, sampai saat ini belum ada perubahan.
Jadi itu belum ada perubahan, kelasnya tetap sama, iurannya tetap sama, manfaatnya tetap sama, belum ada perubahan. Mungkin kalau nanti akan ada perubahan akan disampaikan oleh pejabat kita, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah opini-opini yang pembuat regulasi yang ada di atas. Mungkin pemerintah masih tes dulu nih, tes ombak dulu nih. Wah, digulirkan dulu. Endingnya, waduh banyak komplain kan, banyak kayak ini, oh ya udah nggak usah deh kayaknya bisa. Mungkin seperti itu kayak bagian dari survei. Nah, kalau untuk di wilayah jangkauannya Bapak sampai dengan saat ini jumlah peserta kita sudah cukup banyak atau masih? Ya, kalau jumlah peserta mungkin saya tidak terlalu hafal jumlahnya tetapi kalau jumlah persentasenya saja mungkin karena ini rata-rata ya. Jadi contoh di Kota Mataram itu kan penduduknya 400 ribu, hampir 450.000, yang sudah terjamin itu 96%. Jadi saya tidak hampir tahu detailnya ya jumlahnya. Kemudian Lombok Utara dengan jumlah penduduk 244.000 sekian itu sudah 98%. Ya, kalau tadi Lombok Barat 88. Mudah-mudahan tahun depan Lombok Barat juga bisa sampai 95 supaya nanti penduduknya yang langsung mendapat yang sakit hari itu bisa langsung dijamin oleh mudah-mudahan ya supaya manfaatnya juga bagi masyarakat juga. Namanya sakit juga kita nggak tahu Pak ya. Betul sekali. Sakit itu kapan, sakit itu apa gitu, nggak mesti panas. Tapi teman-teman saya jadi sekarang gini Pak, karena kita sudah punya BPJS, pusing dikit aja, saya kan udah bayar nih, jadi biasanya pusing cuman minum obat-obat ala-ala lah gitu ya. Nih, wah enggak, pokoknya saya mau ke Vaskes gitu, Vaskes gitu kan, ya, jadinya lebih ini ya, lebih secure gitu loh, lebih merasa yakin gitu, sakit nggak sih saya, ya betul. Nah, itulah salah satu keuntungannya. Jadi karena menjadi peserta JKN itu ada kemudahan yang sangat luar biasa. Kita terdaftar di Vaskes. Jadi setiap hari kita ke FKTP tersebut Vaskes Primer itu ya nggak apa-apa. Gratis, nggak apa-apa. Mau tiap hari datang tensi, mau tiap hari datang konsultasi ya nggak masalah. Karena itulah keuntungannya kenapa kita mempunyai satu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi dibandingkan dengan ya mohon maaf asuransi yang lain itu limitnya banyak. Kemarin malam saya berdiskusi dengan teman saya di luar negeri dari Hongaria. Itu untuk ketemu dokter itu harus jadwalnya panjang banget. Panjang banget, bahkan berbulan-bulan. Itu cuma mau konsul doang ya? Konsul doang. Kayak udah sembuh duluan. Betul. Kemudian saya sampaikan di negara kami tiap hari pun kamu ke dokter gratis, bebas gitu. Terus dia menyampaikan, waduh saya sangat iri dengan sistem jaminan yang ada di Indonesia, sistem jaminan kesehatan. Tuh, makanya yang pada suzon aja kan, waduh. Nah, ngomongin soal Vaskes Pak, ada nggak sih bentuk pengawasannya BPJS Kesehatan ke Vaskes ini? Ketika misalnya ada yang pelayanannya nggak maksimal atau apa gitu, seperti apa Pak? Ya, berbicara tentang pengawasan ke rumah sakit, tentu ke rumah sakit dan Vaskes karena kita ada fasilitas tingkat pertama dan lanjutan ya. Tingkat pertama itu ada dokter praktek perorangan, ada klinik, kemudian ada puskesmas, kemudian rumah sakit untuk tingkat lanjutan. Tentunya kami tetap melakukan pengawasan, kalaupun memang ada yang dikomplain, rasanya kanal-kanal kami sudah sangat cukup banyak untuk keluhan ya. Jadi untuk keluhan di FKTP kami punya satu petugas, ada nomornya ditempel di seluruh Vaskes. Kalau mengeluh silakan ditelepon. Nanti mungkin saya bagikan nomornya ya. Iya, untuk boleh Pak. Yang di fasilitas tingkat pertama, kemudian yang di fasilitas tingkat lanjutan di rumah sakit pun ada. Jadi setiap rumah sakit itu kita sudah tempelkan nomor-nomor petugas yang dapat dihubungi apabila terkendala atau ada keluhan, ada ingin meminta informasi, silahkan yang ada di situ. Nah, bentuk pengawasannya seperti apa itu yang pertama. Jadi orang-orang bisa langsung menginformasikan. Kemudian yang kedua tentunya setiap bulan kami melakukan feedback kepada rumah sakit. Tentunya
di awal tahun sebelum kami memperpanjang kontrak dengan seluruh rumah sakit, kita ada komitmen-komitmen yang harus kita sepakati bersama. Jadi kalau ada yang komitmen tidak terlaksana atau mungkin miss, salah satu komitmen di situ adalah tidak ada iur biaya atau tidak ada pemotongan biaya selama orang mengambil sesuai haknya. Jadi apabila ada informasi mengenai pemungutan iuran, pemungutan biaya tambahan di luar itu, tentunya kami akan sangat strict kepada fasilitas kesehatan, karena pimpinan rumah sakit dalam hal ini direktur atau kepala rumah sakit sudah berkomitmen di awal dan sudah menandatangani PKS ataupun komitmen bahwa tidak boleh melakukan pemotongan, bukan pemotongan, pemungutan biaya lagi, biaya tambahan selama peserta mengambil sesuai haknya. Ya, itu catatannya. Jadi kalau memang dia cuma kelas 1 kemudian naik di VIP, nah itu jelas ada regulasinya, ada biaya. Tetapi selama mengambil sesuai haknya itu tidak diperbolehkan. Caranya melapor seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada nomor petugas kami di seluruh rumah sakit. Itu ditempel di beberapa lokasi, bahkan ada yang menempelkan 10 titik. Wow. Namanya petugas PIPP atau petugas BPJS 1 pakai rompi orange. Ada nomornya, silahkan dihubungi. Nanti saya juga bisa informasikan nomor PIPP-nya. Iya. Wah, jadinya supaya paling enggak Pak, kita sebagai pengguna BPJS juga jadi nyaman. Jadi kesannya enggak BPJS-nya mintain duit mulu, Betul ya sekali. kan? Tapi pelayanannya gitu kan. Apalagi kalau misalnya di ini pakai apa BPJS, aduh lebih panjang kayaknya gitu kan. Padahal sih nggak masalah ya, sepanjang itu kayaknya kan memang prosedurnya memang seperti itu ya Pak ya. Memang agak sedikit lebih panjang memang. Atau sama aja sih, sebetulnya? Sama aja ya. Jadi sebenarnya ini buat informasi juga buat pemirsa. Jadi sekarang itu bahkan ada namanya antrian online. Antrian online itu cuman bukan di Vaskes, di fasilitas tingkat pertama, tetapi juga di rumah sakit. Contoh di rumah sakit kota ya, nggak apa-apa nyebut. Iya, nggak apa-apa. Rumah sakit kota itu bisa daftarnya dari rumah, kemudian kita langsung ke poli gitu. Jadi menggunakan antrian online dan itu ya? sudah jalan di beberapa rumah sakit. Contoh di rumah sakit Unram pun juga sudah seperti itu. Nah, bagaimana cara mendaftar secara online? Download mobile JKN, di situ bisa melakukan pendaftaran secara online. Nanti data Bapak Ibu itu sudah terlihat di mobile JKN, berapa antrian lagi yang saya harus tunggu sebelum saya dilayani. Jadi kalau pada saat melihat bahwa tinggal 5 orang, barulah kita ke rumah sakit. Jadi nggak lama nunggu ya. Nggak usah harus dari pagi sampai biasa. Ini kan kenapa kita menggunakan antrian online, karena pemerintah kita ingin mereduce waktu tunggu yang ada di rumah sakit. Kalau sekarang datanya waktu tunggu di rumah sakit itu sampai pulang itu adalah 6 jam. Pemerintah ingin mengurangi itu sampai 3 jam. Jadi kita dari pagi sampai kita dari sampai datang sampai ambil obat itu hanya butuh waktu 3 jam. Jangan kayak dulu-dulu dari pagi datang, jam 2 baru pulang ambil obat, seperti itu. Kenapa kita menggunakan antrian online? Cuma memang merubah pola yang sudah tertanam di masyarakat ini sangat luar biasa effortnya. Kami sudah sangat intens mensosialisasikan, ayo gunakan antrian online, namun memang penggunanya baru sedikit. Nah, kita sedang menggencarkan lagi, mudah-mudahan orang-orang ini dapat, utamanya orang-orang yang rutin ke rumah sakit. Iya. Check up gitu Pak ya, ataupun ya kalau cuma ke rumah sakit ya nggak usah mulai dari antrian ini, antrian ini. Kalau ke rumah sakit cuma langsung ke poli, tinggal 5 orang kita nunggu, setelah itu kita ngambil obat kan aman gitu ya. Tapi mungkin pada seneng soalnya jadi ada temen ngomong kali Pak ya, jadi ada temen nih gitu jadinya. Ya, ada beberapa beberapa bukan penelitian sih, beberapa hasil konfirmasi juga dengan teman-teman. Memang kebetulan orang-orang tua kita yang
memang mempunyai penyakit kronis yang memang harus rutin ke rumah sakit, senang kumpul sama teman-temannya Iya di kan, rumah ketemu sakit. di situ. Ya, tapi ke kita yang orang-orang yang waktunya terbatas kan agak Kesannya itu kok ya. penuh banget ya ini. Betul sekali. Mereka dapat kesenangan ketemu teman-temannya Iya, di betul. rumah sakit. Ya, Betul, memang ada komunitasnya. Apalagi kalau dia rutin kan, misalnya Iya, betul. check up atau terapi kan jadi gitu. Nah mungkin bisa diinfoin juga Pak soal biayanya kelas 1 berapa, kelas 2, kelas 3. Ya kalau kita sudah didaftarkan oleh pemerintah daerah kan itu memang terdaftarnya di kelas 3 ya, Iya. kelas 3. Kecuali yang ada pilihan kelasnya itu apabila kita ingin menjadi mandiri. Iya. Nah mandiri itu sekarang kelas 1 150.000, Oke. kelas 2 100.000, dan kelas 3 itu adalah 35.000. 35.000. Ya sebenarnya bukan 35.000 ya, 42.000. Oh gitu, Tetapi tapi disubsidi oleh pemerintah. Oh, tetap tuh ada subsidinya. Ada subsidi oleh pemerintah. Oh Iya. gitu, ya. Jadinya sebetulnya jadi disesuaikan aja sama kelasnya. Kalau memang kemampuannya, Betul maksudnya sekali. kemampuannya nggak usah sok-sokan. Kalau memang nggak mau, nggak usah gengsi untuk ngambil kelas yang lebih tinggi. Kalau Betul. memang kemampuannya di kelas itu ya Pak ya. Yang disesuaikan. Iya betul. Mungkin satu lagi Pak, bisa kasih ajakan untuk masyarakat ataupun ada himbauan bagaimana betapa pentingnya BPJS Kesehatan ini. Ya, sebenarnya program ini program yang sangat mulia yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, di mana memang mekanismenya adalah prinsipnya adalah prinsip gotong royong ya. Jadi yang kaya bantu yang miskin, kemudian yang sehat bantu yang sakit. Ya, sistem subsidi silang seperti itulah yang kemudian manfaatnya adalah selain pada kita kalau kita sudah terdaftar, manfaatnya sangat luar biasa karena seperti yang saya bilang manfaat pelayanannya itu sangat komprehensif. Jadi seperti yang di puskesmas, dokter keluarga, klinik tiap hari pun boleh datang. Kemudian apabila dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis, penyakitnya itu harus sampai sembuh, kemudian baru dikembalikan ke FKTP. Kemudian manfaat lain apabila kita tidak sakit, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, utamanya orang-orang yang sakit. Karena seperti kita, yang mudah-mudahan kita sehat terus ya. Ya, amin. Jadi iuran kita yang dipotong itu buat orang yang sakit aja lah. Sedekah lah ya. buat beramal kita lah ya. Iya, betul. Jadi kita tetap sehat, mungkin orang-orang yang membutuhkan nggak apa-apa, silahkan digunakan. Yang penting kita tetap sehat. Iya, Mungkin amin. ya manfaatnya sangat luar biasa. Kalau manfaat yang mungkin kita ingin sampaikan, toh orang yang dicuci darah 2 kali seminggu sampai seumur hidup kan dijamin ya. Pasang ring jantung yang harganya ratusan juta dan mau pasang berapapun silahkan dijamin kan ya oleh Jakarta. Dan mungkin yang paling nggak ada asuransi yang mau melahirkan 10 kali 20 kali dijamin ya Mbak BPJS. Oh gitu, nggak ada batasan Pak Nggak ya. ada batasan. Tapi jangan dibanyak-banyakin. Nah iya, nggak ada asuransi yang mau seperti itu. Iya. Cuma karena ini adalah asuransi sosial yang dibuat oleh pemerintah, dan pemerintah kita ingin memproteksi warganya, kenapa muncullah asuransi ini. Asuransi yang sangat luar biasa menurut saya. Iya. Wah, manfaatnya sebetulnya luar biasa sekali. Ya seperti Bapak tadi bilang, paling nggak bukan ngedoain kita sakit, tapi anggaplah jadi ladang pahala, insya Allah seperti itulah. Niatnya seperti itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya, udah datang ke studio. Semoga tetap sehat juga Pak, dan amin. semoga tingkat kepatuhan masyarakat kita juga semakin tinggi lagi supaya BPJS nggak pusing. Oke, kalau gitu sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Baik, jadi pemirsa sekalian yang ingin membutuhkan informasi atau ingin memberikan keluhan, jadi ada nomor-nomor petugas kami. Di rumah sakit ada namanya Mbak Lia, nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 081 3399 50565. Kemudian untuk Mas Anggi ada nomor 0811 388 101. Dan untuk
yang di Vaskes tingkat pertama ada Mbak Weni, nomornya adalah 0811 397 4808. Yang terakhir adalah nomor Pandawa kami. Nomor Pandawa ini adalah nomor pelayanan berbasis WA. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan apabila ingin melakukan pengurusan ataupun perubahan data. Silakan ke nomor 0811 8165 165. Terima kasih.